Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu. Kiranya sukacita, kekuatan, dan semangat yang dari Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Firman Tuhan pada minggu yang ke-23 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Jangan tanyakan apa yang dapat dilakukan oleh bangsamu kepadamu, tetapi tanyakanlah apa yang dapat kamu lakukan kepada bangsamu. Ini adalah petikan dari pidato Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy kepada rakyatnya yang datang dari berbagai latar belakang, termasuk para pengungsi, kelompok minoritas, atau orang-orang yang tidak jelas status kewarganegaraannya di Amerika Serikat, supaya mereka bersama-sama membangun negeri impian, the promised land, tempat aliran susu dan madu. Kemauan setiap elemen masyarakat untuk berkontribusi membangun bangsa adalah fondasi pokok dan paling utama yang akan menentukan satu-satu bangsa apakah mereka akan bertumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang jaya, dan bangsa yang besar. Sebaliknya, jika pribadi-pribadi, kelompok-kelompok orang atau korporasi hanya mementingkan diri sendiri di atas kepentingan bangsa dan negara, cepat atau lambat mereka akan menggerogoti bangsa itu sehingga semakin kerdil, bahkan bisa sampai bangkrut. Jika ada orang atau kelompok orang yang hidup di satu negeri tetapi tidak merasa bagian dari negeri itu, cepat atau lambat mereka akan menggerogoti eksistensi bangsa tersebut dan pada akhirnya akan melemahkan, bahkan meruntuhkannya. Firman Tuhan melalui Nabi Yeremia menyatakan bahwa Tuhan tidak menginginkan sikap seperti itu. Tuhan tidak menginginkan orang-orang yang hanya menggerogoti satu bangsa. Umat Tuhan hadir di tengah-tengah satu bangsa haruslah membawa berkat, sukacita, damai sejahtera,
Karena itu mereka harus memiliki sikap yang positif terhadap bangsa di mana mereka berada. Sekalipun status mereka hanyalah buangan. Sekalipun mereka mungkin memiliki status warga negara kelas 2 atau sebagai kelompok Dalit seperti yang ada di India, yang tidak diperhitungkan karena mereka hanyalah orang buangan. Namun mereka harus dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa di mana mereka berada. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Satu ungkapan yang populer di negeri kita ini, dimanapun kita berada, kita harus berpikir dan bersikap bahwa tempat atau kota itu adalah rumah kita bersama. Karena itu kita harus merasa at home, merasa nyaman berada di tempat itu. Untuk itu kita harus menciptakan atmosfer seperti di rumah kita sendiri yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, semangat, impian dan cita-cita, inovasi serta kreativitas. Halak kita maloro mangarato, pintar hidup di negeri orang lain. Kemanapun dia merantau biasanya sukses dan kehidupannya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Satu ungkapan penting dalam bahasa Batak adalah sidapot suluk do naro. Artinya, kita datang ke negeri orang, kita harus mampu membaca aturan, norma, kebiasaan, adat istiadat di tempat itu. Demikian juga dengan poda dari natua-tua, molodung sahat hoamang inang di pangaratuanmu, pitor lului disi amangmu dohot inang muate. Ini adalah nasihat wejangan yang mempersiapkan anak untuk merantau atau pergi ke negeri orang lain supaya dia menjadi sahabat bagi orang di tempat itu. Jadilah sahabat bagi orang-orang di tempat perantauanmu. Itu adalah satu kunci sukses dalam perantauan. Demikian juga dengan pesan firman Tuhan bagi umat Israel yang ada di pembuangan Babel. Melalui hambanya Nabi Yeremia, Tuhan berpesan kepada bangsa itu bahwa sekalipun mereka hanya untuk sementara tinggal di Babel, bukan seterusnya dan selamanya, melainkan hanya 70 tahun, mereka harus hidup seakan-akan mereka akan hidup 1000 tahun lagi di negeri Babel. Artinya, mereka harus membangun kehidupan seperti di kampung halaman sendiri, seperti di negeri sendiri. Mereka harus benar-benar merasa at home dan membangun rasa memiliki sense of belonging di negeri Babel. Mereka harus membangun rumah, membuka kebun anggur, mengawinkan anak-anak mereka supaya mereka bertambah banyak. Bukan hanya itu, mereka harus sungguh-sungguh mengupayakan kesejahteraan kota itu dan berdoa untuk kota itu. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Jadi setiap warga Israel di pembuangan dituntut oleh firman Tuhan, bukan sekedar untuk memenuhi keinginan Raja Nebukadnezar atau penguasa lainnya, melainkan karena tuntutan firman Tuhan. Karena itu setiap warga Israel harus bertanya kepada diri sendiri, apa yang dapat saya lakukan? Apa yang dapat saya perbuat untuk negeri ini? Sesuai dengan panggilan umat Tuhan sejak awal pemanggilan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Umat Tuhan menjadi berkat bagi dunia ini
Kemanapun mereka pergi harus menjadi berkat kepada sebanyak mungkin orang. Kehadiran umat Tuhan di tengah bangsa Babel diharapkan akan membawa perubahan besar. Bangsa itu harus benar-benar terberkati. Dan dengan kehadiran bangsa Israel, umat orang Babel harus mengenal Tuhan Allah, kasih-Nya, berkat-Nya, karunia-Nya, kebaikannya, dan juga kekuasaan-Nya. Mereka harus merasakan damai sejahtera melalui kehadiran umat Tuhan. Tuhan juga akan memberkati bangsa Israel. Tuhan memiliki rancangan yang jauh lebih baik dan jauh lebih indah bagi bangsa itu. Sekali lagi, bukan karena kebaikan dari Raja Nebukadnezar atau penguasa Babel, melainkan karena Tuhan sendiri. Sebab aku mengetahui akan rancangan dan rencana yang aku miliki tentang kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Aku akan memulihkan keadaanmu. Heilsgeschichte, sejarah keselamatan umat Tuhan memang unik. Terkadang sangat jauh dari logika berpikir manusia. Tetapi sejarah membuktikan bahwa pekerjaan penyelamatan Allah di tengah-tengah bangsa Tuhan dalam kehidupan di dunia ini sangat nyata. Berulang kali umat Israel terbuang, dan memang selalu ada niat dari bangsa-bangsa penguasa untuk melenyapkan mereka. Di Mesir, di Babel, dan di tengah-tengah bangsa yang lain, mereka menghadapi ancaman eksistensial. Namun Tuhan senantiasa melindungi mereka. Providensia Dei, penyertaan Tuhan, penyelamatan Tuhan, perlindungan Tuhan sangat nyata dalam keberadaan bangsa itu. Masih segar dalam ingatan masyarakat modern apa yang terjadi kepada umat Tuhan Israel beberapa dekade yang lalu di Jerman, sewaktu Nazi Adolf Hitler berkuasa di tengah-tengah bangsa itu. Dengan nasionalisme Jerman, mereka memiliki program besar, rencana besar, rancangan besar, yaitu untuk memusnahkan ras Yahudi, orang Israel dari Jerman, dari Eropa, bahkan dari muka bumi ini. Dan ternyata memang lebih 6 juta orang Yahudi terbunuh di kamp-kamp konsentrasi dan di tempat-tempat yang lain. Tetapi sekali lagi, Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Dan Tuhan menunjukkan bahwa Dialah yang berkuasa di atas segalanya. Adolf Hitler hanyalah sementara. Kekuasaan Nazi hanyalah sementara. Kekuasaan raja hanyalah sementara. Tuhan menyelamatkan. Tuhan yang berkuasa, yang memiliki kekuasaan yang kekal. Umat Tuhan bangkit kembali. Mereka dipulihkan dan menjadi bangsa yang besar dan kuat dan disegani di dunia ini. Sekarang mereka membangun bangsa yang besar dan kuat, yakni Israel, yang berdiri pada tahun 1948 yang lalu dengan gerakan Zionisme dan sekarang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Bersama Tuhan, umat pilihannya akan bangkit dan berjaya. Karena Tuhan memiliki rencana dan rancangan besar dan mulia, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Rencana kemakmuran, bukan rencana kemiskinan. Rencana keselamatan yang datang dari Tuhan. Dengan visi besar ini, kita sebagai umat percaya harus hidup di dalam pengharapan. Pengharapan kita bukanlah pengharapan yang tanpa dasar. Pengharapan kita memiliki fondasi yang kuat, baik secara historis, terutama secara teologis.
Heilsgeschichte, sejarah keselamatan umat Israel, telah membuktikan bahwa kasih, kebaikan, kekuasaan, dan penyertaan Tuhan benar-benar nyata. Umatnya jatuh, bangkit kembali, jatuh, dipulihkan kembali, hingga berjaya. Itu terjadi jika umat itu dalam penyerahan diri yang tulus ikhlas kepada Tuhan. Karena itu sebagai umat pilihan Tuhan yang terpanggil menjadi berkat di negeri di mana Tuhan menempatkan kita, di keluarga di mana Tuhan menempatkan kita, di tempat kerja atau pelayanan di mana Tuhan menempatkan kita, atau dalam situasi dan kondisi apapun di mana Tuhan menempatkan kita, kita harus tampil sebagai anak pilihan Tuhan, berdiri dengan kepala tegak, dengan rasa percaya diri yang tinggi, bersemangat dan berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik. Saudara bisa, kita bisa, karena Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada saudara, kepada kita semuanya untuk berkontribusi. Karena itu kita harus mampu bertanya kepada diri sendiri, apa yang dapat saya lakukan kepada bangsa ini? Apa yang bisa saya lakukan kepada kota ini? Apa yang bisa saya lakukan kepada komunitas ini atau kepada jemaat ini? Doa dan perbuatan kita harus selaras untuk kebaikan, kesejahteraan, kedamaian, dan kepenuhan hidup bagi semua di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Berbahagialah kita, berbahagialah saudaraku. Pada tanggal 10 November yang lalu, kita baru mengingat Hari Pahlawan. Pahlawan adalah orang-orang yang memberikan kontribusi terbaik bagi satu bangsa. Bahkan mereka mau berkorban demi kebebasan, demi kedamaian, demi kesejahteraan, dan demi kebaikan bangsa itu. Sikap seperti itulah yang diharapkan dari setiap warga negara. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk memberikan kontribusi terbaik dan berdoa untuk kesejahteraan, untuk kedamaian, untuk kepenuhan hidup di tempat di mana Tuhan memanggil kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang maha baik dan maha pengasih, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan dan mengingatkan kami akan panggilan kami yang sangat mendasar, supaya kami dapat memberikan kontribusi terbaik di tempat di mana Tuhan Engkau menempatkan kami, di keluarga kami, di komunitas kami, di jemaat kami, di daerah kami, di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami mohon kuatkan kami ya Tuhan untuk memberikan kontribusi yang terbaik, seperti yang dilakukan oleh para pahlawan yang telah banyak memberikan kontribusi terbaik, bahkan berkorban demi bangsa, demi masyarakat kami. Tuhan, berkatilah daerah kami ini. Berkatilah ya Tuhan Provinsi Banten. Berkatilah ya Tuhan bangsa Indonesia, pemerintah kami, para penguasa, dan seluruh rakyat. Terlebih di tengah masa pandemi virus corona, ajari kami supaya bersama-sama bangkit dan sembuhkan bangsa kami. Pulihkan kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu yang tidak terhingga itu. Biarlah kami merasakan sebagai satu bangsa, sehati sepikir membangun negeri kami, dan ajari kami untuk menanyakan kepada diri sendiri dan berbuat apa yang dapat kami lakukan demi bangsa kami, demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.